metastasis dari tumor-tumor yang lain gitu. Jadi karena apa? Secara hematogen dan semua sirkulasi itu akan melewati paru-paru ya. Jadi paru-paru ini menjadi stasiun untuk metastasis. Itu banyak menyebabkan kanker dari organ lain ya, yang jenisnya adenokarsinoma juga ya, yang ada di paru-paru. Jadi untuk membedakan ini adenokarsinomanya primer atau metastasis yang sekunder, itu dapat dilakukan pengobatan imunohistokimia, yaitu TTF1, dan dia ini genetika yang sering termutasi, yaitu yang KRAS ini banyak di Eropa ya, tapi di Asia itu FR ya, dan yang lain itu P16. Kemudian ada varian adenokarsinoma, karsinoma alveolar. Ya, jadi karsinoma yang buka alveolar jadi tipe gambaran yang tipe letitik gitu ya, dikatakan kalau di Eropa gitu ya, stadium 0, stadium 1 itu banyak hubungan dengan mutasi EGFR ya. Tapi kalau di Indonesia itu stadium 0, stadium 1 tidak ditemukan ya. Dan gambaran alveolar ini juga sulit ya, karena kalau stadium lanjut ya pasti sudah invasi di paru-paru ya, sehingga tidak membentuk gambaran alveolar lagi ya, bentuk solid gitu. Ya, jadi infiltratnya bisa tunggal ya, modulnya tunggal, atau bisa berjak ya, seperti pneumonia gitu, kalau karsinoma alveolar ini. Kemudian ya berarti kalau nodul tunggal ya, itu akan hidup adenokarsinoma ya pada stadium lanjut, dan ini yang banyak yang tipe usinosa ya. Tipe serosa itu biasanya berupa diffus ya, dan tentunya multiple ya. Jadi yang musinosa ya, ini tunggal, yang non musinosa atau serosa ya. Jadi yang musinosa itu ya, nodulnya di di tunggal ya, non musinosa itu diffus ya. Ya, kemudian karsinoma sel squamosa ya, ini berhubungan dengan merokok. Jadi dia lebih banyak dengan wanita. Kemudian kalau adenokarsinoma itu banyak di perifer ya. Dan kalau karsinoma itu banyak di bagian sentral dari paru-paru ya. Jadi dari lokasinya ya kita bisa memperkirakan ya, ini jenis paru-parunya apa ya. Kemudian dilihat dari gambaran radiologi ya, MRI ya, CT scan, itu dapat juga perkirakan jenis karsinoma. Tapi diagnosis pastinya harus dilakukan pemeriksaan histopatologi ya. Karena ada di percabangan bronkus utama yang besar ya, dapat, dan fungsinya itu menutupi lumen ya, sehingga dapat menimbulkan pneumonia obstruksi ya, dan akhirnya atelektasis ya, atau adenokarsinoma tadi pertumbuhannya selain di perifer ya, kemudian juga ke parenkim dan ke
tidak menimbulkan gejala subsidial pelitasis. Ya kemudian ya pastinya semua pemeriksaan sitologi itu bisa diaplikasikan ya pada seorang pasien yang dicurigai adanya paru ya baik, dan dari pemeriksaan sitologi itu dapat diperiksa ya apa namanya jenis kanker paru ya. Ini dengan pemeriksaan eksfoliatif, yaitu dari sel-sel yang terlepas ya dari saluran pernapasan ya. Jadi yang terlepas secara spontan itu disebut eksfoliatif ya. Kalau yang non eksfoliatif itu dengan menggunakan sikatan ya, jadi melepas dengan paksa. Sel-sel kita masuk ada di saluran penempel di saluran pernapasan, mukosa saluran pernapasan ya. Ini eksfoliatif. Non eksfoliatif ini adalah brushing ya. Jadi itu kemudian pemeriksaan sitologi eksfoliatif lainnya yang selain sputum yang itu tadi alveolar lavage, yang kemudian dari efusi pleura ya. Kemudian itu eksfoliatif ya. Kemudian yang selain brushing ya itu juga bisa dilakukan biopsi, kemudian transperial aspiration ya. Kemudian sama ya dengan adenokarsinoma mutasi genetikanya P53, FP dan P15. Karsinoma sel squamous ini berhubungan dengan sindrom paraneoplastik hiperkalsemia. Jadi memproduksi hormon mirip paratiroid yang paratiroid sehingga menyebabkan hiperparatiroidisme ya. Kalau protein itu proteinnya disebut hormon phenolketonuria. Ya, jadi pada karsinoma sel squamosa ya pada pokok itu didahului dengan metaplasia dari sel lipoid ya, voluminer substratika epitheliumnya menjadi sel squamosa ya. Dan ya kemudian dilanjutkan dengan bila proses paparan itu langsung gitu ya, dan dengan interaksi pada orang yang rentan pastinya ya, dan dengan ada interaksi dengan lingkungan itu metaplasia squamosa itu akan berlanjut menjadi displasia karsinoma in situ dan karsinoma sel squamosa in fase berarti bila dihentikan paparan rokoknya mungkin ya ini akan prosesnya akan melambat atau berhenti gitu ya. Ya berhenti, bukan berhenti ya, mungkin bisa melambat ya, dari sel yang normal ya, sel kolumner bersilia jadi metaplasia dan displasia ini. Jadi ada perubahan fenotipe diikuti dengan perubahan fenotipe ya. Jadi dari sel kolumner jadi sel squamosa dan menjadi sel-sel yang morfologinya tidak mirip ya dengan sel squamosa karena jadi proliferasi yang berlebihan ya, tanpa sel-selnya tidak beraturan, kemudian bertumpuk-tumpuk ya, kemudian sitoplasmanya menjadi sedikit, intinya sangat besar dan lebih menjadi lebih kromatinnya lebih banyak ya, sangat padat ya, berkromatin kasar gitu ya. Kemudian pada akhirnya jadi karsinoma in situ ya. Karsinoma in situ itu sel yang sudah memiliki mutasi pada gen reseptor yang khusus dan mulai
mutasi, tetapi masih ada di dalam membran basal ya, jadi tidak masih ada di dalam permukaan mukosa. Setelah ada mutasi tambahan, maka ini mampu menembus dari membran basal dan berinvasi di parenkim dan mampu menginvasi metastasis. Ya itu ya. Kemudian lanjut ke small cell carcinoma. Jadi ini distribusinya 10-20% dari paru-paru, berhubungan dengan merokok juga ya, usianya tua ya, kemudian sangat agresif ya, dan seringkali ditemukan metastasis luas ya, sebelum masa tumor primer dan paru-paru mencapai ukuran besar. Ya, ini adalah suatu karsinoma yang yaitu tumor epitelial ini yang memiliki ciri khas dari sel-sel ya, ciri khas genetika ya, dari sel-sel neuroendokrin tadi ya. Nah, tetapi bentuknya atau fenotipenya itu tidak tidak terdiferensiasi ya, jadi atau tidak bisa dikenali ya. Ini termasuk kelompok neuroendokrin tumor ya, ataukah ini termasuk adenokarsinoma atau termasuk squamous cell carcinoma ya. Jadi tetapi memiliki gambaran yang khas ya, gambaran histologi yang khas, yaitu sel-selnya kecil ya, karena itu disebut small cell, dan intinya itu dan bentuk selnya itu seperti pot gitu ya, karena itu disebut sel. Dan kemudian intinya juga memiliki gambaran yang morfologi yang khas, yaitu ada granula prolaktin yang sangat halus dan kasar gitu. Ya, meskipun ini sensitif terhadap kemoterapi ya, sangat sensitif ya. Tapi karena sangat progresif ya, maka prognosisnya jelek ya. Jadi mengapa dibagi menjadi non small cell atau dan small cell lung carcinoma, karena ini ya, small cell lung carcinoma ini sangat sensitif terhadap kemoterapi ya. Tetapi sangat progresif sifatnya ya, dan tidak ada terapi khusus ya, target terapi untuk small cell carcinoma ini. Berbeda dengan carcinoma non small cell itu adenocarcinoma dan carcinoma sel squamous, itu ada target terapi ya, untuk mutasi yang untuk menginhibisi produksi protein ya, yang diakibatkan oleh mutasi genetika dari sel-sel non-small cell carcinoma ya. Ya, kemudian secara makroskopis tidak tampak ya, mikroskopi bisa kalau diikuti biopsi bisa ditemukan.
ini apa ya, small cell karsinoma ini ada di bagian tengah ya. Jadi tadi yang ada di bagian tengah adalah karsinoma sel squamosa dan small cell lung karsinoma ya, itu ada di bagian tengah. Jadi kalau karsinoma sel squamosa itu dapat menyebabkan obstruksi dan menyebabkan atelektasis ya, dan menimbulkan pneumonia obstruktif ya. Kalau small cell ini tidak mengobstruksi ya, saluran pernapasan, kemudian di perifer ya, dan sehingga tidak ada gejala dari klinisnya. Ya, kemudian para neoplastik ini kalau tadi di karsinoma sel squamosa itu ada sindroma hiperkalsemia ya, kalsium, kemudian hiperkalsemia ya. Kalau ini kalau small cell itu Cushing syndrome ya, jadi penanganannya ini indikasinya sama primata ya. Kemudian mesotelioma itu ya, tumor maligna yang ada di dalam yang terjadi di sel-sel yang melapisi pleura ya, baik visceralis maupun parietalis, dan sangat berhubungan dengan asbes ya, paparan asbes. Jadi periode di asbes itu ada di plafon ya. Tapi sekarang asbes itu sudah banyak diganti ya dengan material asbes ya. Ini kemudian ya, dari paparan pertama sampai jadinya sekitar 25-45 tahun. Ya, kemudian itu ya karsinoma ya, dan tumor di paru-paru ya. Dan kita naik ke atas ya, tumor ya, yang ada di neoplasma yang ada di saluran nafas atas, yaitu papilloma sel squamosa ya. Jadi ini berhubungan dengan FOV ya, tipe Cina ya, tipe 6 dan tipe 11 ya. Jadi dan papilloma ya, ini itu papilloma karena ada proliferasi dari sel-sel epitel ya, baik itu epitel respirasi ya, umumnya epitel respirasi yang kolumner ya, kuboid, substratified exidia itu mengalami metaplasia sel squamosa ya, karena itu ya kemudian berproliferasi bertambah-tambahnya untuk tumor yang papiler ya, karena diskus papilloma sel squamosa, kemudian dengan infeksi HPV 11 dan untuk isofitik, endofitik dan selindrik. Isofitik ini tumbuhnya ke dalam lumen ya, tidak masuk ke dalam parenkim. Ini paling sering ya. Kalau endofitik ini tumbuhnya juga tumbuh ke dalam parenkim dari saluran pernapasan ya, atas sekitar ya, sehingga secara biologis ini penting karena dapat menyebabkan karena sifatnya progresif ya, dan sehingga menyebabkan kerusakan organ-organ di sekitar di tumor dan ya karena berhubungan dengan ini ya, HPV ya, maka seringkali berhubungan dengan HPV yang maligna ya, atau kalau tidak bersih diambil ya, dapat informasi jadi ya suatu plasma yang maligna ya, yaitu karsinoma sel squamosa, dan silindrikal ini harus sangat spesifik itu ada di tumbuhnya di permukaan ya.
disebut inverted ini agresif ya. Bilang sih ini ya cepat mutasi ya kalau tidak dibuat ya kambuh ya. Dan tidak transformasi. Nah, ya yang berikutnya adalah karsinoma nasofaring. Ini berhubungan dengan infeksi dari virus Epstein-Barr. Ya, jadi endemik itu banyak di apa namanya bagian selatan ya, sebagian Afrika dan Arktik populasi penduduk ya. Jadi EBV ini dengan karsinoma nasofaring ini sangat erat hubungannya. Ada peran EBV itu sentral ya, dalam genesis tumor, tapi harus ada interaksi gitu ya, genetika dan lingkungan ini. Bila EBV infeksi host akan replikasi di nasofaring, menginfeksi limfosit, kemudian meluas ya, menyebar menginfeksi limfosit B di tonsil. Dan ya pastinya patomekanismenya ya berhubungan dengan integrasi dari virus ya, DNA virus ke DNA dari sel-sel epitel yang menyebabkan pembentukan DNA dari epitel sehingga ada 3 jenis histologi, Retinosine squamous carcinoma, Retinosine squamous carcinoma, undifferentiated ya. Karsinoma ini yang paling sering adalah undifferentiated karsinoma ya. Jadi invasinya lokal ya, menyebar ke limfonoid cervicalis, kemudian metastasis ke jaringan gajah dan lainnya. Disebut juga occult karsinoma karena seringkali anak sebenarnya di limfonoid cervicalis ditemukan terlebih dahulu sebelum ada diketahui ya sakit secara saat pemeriksaan fisiknya. Ya ini radiosensitif ya. Kemudian ada terapi imun checkpoint inhibitor yang jadi ada beberapa pilihan untuk terapi dari karsinoma nasofaring. Ya itu materi praktikum kita ya. Kita ini praktikum dari Rebu ya bulan ini. Ada tugas presensi, pretest, post-test ya. Dan laporan. Dan responsi bareng-bareng nanti dari kardiovaskuler dan respirasi tumor dan respirasi. Mungkin demikian. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Terima kasih. Ya. Biasa. Hah? Itu biasa ya. Ya, terima kasih.